Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cherry Mist, selamat datang kembali di malam yang kelam ini. Bersiaplah, karena kisah kali ini akan mengantarkan kalian ke dalam suasana yang akan membuat jantung kalian berdegup kencang. Malam ini, kita akan mendengarkan kisah mencekam tentang seorang tersangka yang jiwanya diguncang oleh kegelapan. Inilah kisah yang kami beri judul, "Di Pengalaman Horor di Sel Tahanan". Joey tidak pernah membayangkan akan mendekam di balik jeruji penjara. Hidupnya berubah dalam sekejap setelah kecelakaan tragis yang terjadi beberapa hari yang lalu. Hari itu, saat berkendara pulang setelah bekerja, seorang anak kecil tiba-tiba berlari melintas di depannya. Joey tidak sempat menginjak rem. Tubuh kecil itu terpental, terjatuh dengan luka-luka parah, dan Joey pun ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan tersebut. Akhirnya, ia harus menerima kenyataan pahit untuk ditahan sementara menunggu proses hukumnya berjalan. Di malam pertamanya, Joey berusaha menenangkan pikirannya di dalam sel yang terasa seperti dunia asing dan menekan. Ruangan itu cukup besar, sekitar 5 kali 6 meter. Namun atmosfernya suram dan dingin, dengan dinding beton berlumut di beberapa sudut yang terkesan lembab dan tidak terawat. Lantainya berlapis karpet plastik tipis yang sudah aus dan berbau apek, hanya sedikit menghalangi rasa dingin yang menjalar dari lantai ke tubuh. Di atas kepala, cahaya lampu redup berwarna kekuningan menggantung, memantulkan bayangan lemah yang membuat ruangan tampak semakin menakutkan. Di pojok kanan belakang, sebuah kamar mandi kecil berukuran 1 kali 2 meter terlihat seperti lorong gelap. Pintu kamar mandi itu setengah terbuka, memperlihatkan lantai keramik yang retak dan tampak licin dengan sisa-sisa air di permukaannya. Ember plastik yang sudah kusam terletak di pojok kamar mandi. Dan gayung biru yang warnanya hampir pudar menggantung di sisi ember. Aroma tidak sedap bercampur lembab meruap dari dalamnya, memberikan kesan bahwa kamar mandi itu jarang dibersihkan. Joey bisa merasakan suasana yang tidak ramah, seperti ada sesuatu yang bersembunyi di sudut-sudut gelap ruangan tersebut, menantikan momen untuk menampakkan diri. Joey mencoba beradaptasi di sel yang kini menjadi rumahnya sementara. Di ruangan berukuran 5 kali 6 meter itu, 6 penghuni lainnya sudah terlelap. Tubuh mereka terhampar seadanya di atas lantai berkarpet plastik yang tipis, tanpa terbiasa dengan dinginnya lantai dan kerasnya kehidupan penjara. Wajah mereka terlihat tenang, seolah mereka sudah mengenal setiap detak waktu dalam kesunyian malam di sana. Namun, bagi Joey, setiap sudut ruang itu memancarkan aura asing yang mencekam. Lampu redup yang tergantung di langit-langit hanya mampu menerangi sebagian kecil ruangan, meninggalkan bayangan pekat yang berkumpul di sudut-sudut sel. Sorot lampu itu juga masuk lewat jendela kecil berjeruji di atas tembok, membentuk pantulan suram pada dinding beton yang kasar dan dingin. Bayangan gelap itu seolah bergerak pelan, membentuk siluet-siluet aneh yang membuat jantung Joey berdegup lebih kencang. Ia mencoba memejamkan mata, berharap bisa terlelap seperti penghuni lainnya.
Namun, rasa tidak nyaman menyusup semakin dalam, mengusik pikirannya dan menggiringnya ke dalam kecemasan yang tak bisa ia kendalikan. Setiap suara kecil, setiap gerakan bayangan, membuatnya merinding. Malam pertama di penjara ini terasa jauh lebih panjang dari yang ia bayangkan. Tengah malam, sel sepi menyelimuti ruangan dalam keheningan yang menakutkan. Joey masih terjaga, matanya enggan tertutup meski lelah. Pikiran yang mengembara terus mengusik ketenangannya. Hingga di saat itulah ia mendengar sesuatu yang membuatnya terdiam kaku. Dari arah kamar mandi di ujung sel, terdengar suara air mengalir pelan, seperti seseorang sedang menuang air ke dalam ember. Suara itu begitu nyata, menggema pelan, membuatnya terjaga penuh. Perlahan, Joey membuka mata sepenuhnya dan mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru sel. 6 orang lainnya masih terbaring, napas mereka berirama tenang. Dia menghitung satu persatu, memastikan tak ada yang hilang. Semuanya di sana terlelap. Lantas, siapa yang ada di kamar mandi? Kengerian menggigilkan tubuhnya, membuat bulu kuduknya berdiri tajam. Pikirannya mencari-cari penjelasan yang masuk akal, namun ketakutannya semakin membuncah. Rasa tidak nyaman berubah menjadi kecemasan mencekik. Joey mencengkeram ujung karpet plastik di bawahnya, berusaha mengendalikan diri, namun rasa takut itu seperti tidak bisa dia lawan. Lalu, seolah belum cukup mengusik ketenangannya, terdengar suara langkah kaki dari luar sel. Langkah-langkah itu terdengar samar, seolah seseorang menyeret kaki dengan malas di atas lantai beton yang dingin. Namun, ada sesuatu yang aneh. Suara itu terasa berat, seolah setiap langkah membawa beban tak kasat mata yang menekan. Joey menoleh, mengikuti arah suara dengan rasa cemas yang semakin menggelayuti hatinya. Jantungnya berdegup lebih cepat, penuh ketakutan, saat sosok manusia menyeramkan mulai muncul tepat di depan jeruji sel. Sosok itu melangkah pelan, melewati sel Joey. Dalam cahaya lampu redup yang menggantung di atas, Joey dapat melihat wajah pucatnya, meski tampak tidak berwajah. Kulitnya terlihat kering dan keriput, seolah sudah lama terabaikan oleh waktu. Gerakannya kaku, seperti boneka yang tidak memiliki jiwa, dan ia berjalan membungkuk, menampilkan postur yang sangat tidak wajar. Setiap langkahnya mengeluarkan suara bergetar yang menyentuh dinding sel, menambah suasana mencekam. Saat sosok itu melewati selnya, dan Joey bisa merasakan hawa dingin yang menyertainya, seolah udara di sekelilingnya menurun drastis. Rasa takut menyergapnya, ia merasa terperangkap dalam tatapan kosong sosok itu, yang seolah ingin menggapai dan menghisap jiwanya. Napas Joey terasa terhenti, mulutnya ingin berteriak tetapi tak ada suara yang keluar. Semua rasa takut dan panik menyatu, membuatnya hanya bisa menatap tak percaya, terjebak dalam momen yang seakan ingin menelan seluruh keberaniannya. Pandangannya terkunci pada sosok itu, tubuhnya membeku seolah waktu terhenti. Napasnya tercekat, keinginannya untuk berteriak terjebak di kerongkongan, seakan suara dan keberaniannya sama-sama melawan untuk tak muncul. Tubuh Joey bergerak mundur dengan insting,
mencari pegangan di dinding sel yang dingin dan keras. Ia menempelkan diri dengan ketakutan, gemetar seperti daun yang tertiup angin. Dalam kepanikan itu, ia mencoba merapal doa yang teringat, namun bibirnya bergetar hebat, setiap kata yang keluar terdengar kacau, tak teratur, seolah dilahirkan dari rasa ketidakpastian. Hawa dingin menyelimutinya, menembus ke dalam tulang. Rasa takut semakin menekan, membungkusnya dalam jerat gelap yang menakutkan. Seolah seluruh ruangan itu ingin menelan dan mencekiknya dengan kengerian yang tak terungkap. Dalam gelap, suara gemerisik samar seakan semakin dekat, membuat setiap detik terasa seperti jam, dan malam itu seolah tak berujung. Joey merasakan betapa menyedihkannya ketidakberdayaan ini. Ia ingin melawan, namun kekuatan untuk melawan sirna dalam cengkeraman ketakutan yang dalam. Akhirnya, setelah sekian lama terperangkap dalam kegelapan dan kesunyian yang mencekam, suara adzan tahrim mulai terdengar. Suara lembut yang menembus keheningan malam, menggema lembut di dalam sel. Ketika mendengar panggilan itu, seolah ada cahaya yang mulai meresap ke dalam kegelapan yang menyelimuti jiwanya. Joey mulai merasakan ketenangan, meski masih ada rasa takut yang membekas. Suara adzan itu seperti jembatan yang mengantarnya dari kegelapan menuju harapan, perlahan-lahan membebaskannya dari jeratan rasa ngeri yang sempat menyelimutinya. Dia tahu, saatnya untuk mengingat kembali siapa dirinya, meskipun kegelapan itu masih menyimpan misteri yang menunggu untuk dihadapi. Pagi harinya, dengan wajah pucat, Joey menceritakan kejadian itu pada salah satu teman satu selnya, seorang pria paruh baya yang tampak tenang, dengan sorot mata lembut seperti seorang guru ngaji. Pria itu hanya tersenyum, menepuk pundak Joey, dan menyarankan agar ia terus membaca doa untuk menenangkan hatinya. Hari itu, Joey mengikuti nasihatnya, dan pada malam berikutnya, tidak ada lagi kejadian aneh yang mengusiknya. Namun, ketenangan itu hanya bertahan sementara. Malam Selasa tiba, dan Joey berusaha menenangkan diri menjelang sidang pertamanya keesokan harinya. Setelah malam sebelumnya yang mencekam, ia akhirnya bisa terlelap dengan lebih nyenyak. Namun, ketenangan itu tiba-tiba sirna saat suara keras mengguncang ruangan. Seolah ada sesuatu yang jatuh dari ketinggian. Suara itu berasal dari arah kamar mandi, dan jantung Joey berdegup kencang. Dengan hati-hati, ia membuka mata, memastikan teman-teman satu selnya masih terlelap, sebelum perlahan melangkah mendekati pintu kamar mandi. Ketakutan dan kekhawatiran menyelimuti pikirannya. Jangan-jangan ada yang terluka, batinnya, saat ia mendekati pintu yang berderit pelan saat disentuh. Begitu ia tiba di depan pintu kamar mandi, pandangannya langsung tertuju pada sosok mengerikan yang berdiri di dalam sana. Makhluk itu hitam legam, tubuhnya besar dan penuh luka, seolah terbakar. Kulitnya terkelupas, menyisakan lapisan daging yang mengerikan. Matanya berwarna merah menyala, seolah mengeluarkan darah, menatap Joey dengan kebencian yang dalam. Wajahnya cacat dan rusak,
memperlihatkan lekukan mengerikan yang menyerupai arang gosong. Aroma busuk terbakar yang tajam menguar dari sosok itu, membuat Joey mual, tetapi seolah kakinya terpaku ke lantai, tak mampu melangkah. Keinginannya untuk berteriak terhenti dalam ketakutan, suaranya lenyap seolah ditelan oleh kehadiran makhluk itu. Dalam kegelapan, makhluk itu maju selangkah, matanya tak pernah lepas dari tatapan Joey, seolah menuntut sesuatu, penuh dendam dan kemarahan. Hawa panas yang menyengat mulai menyelimutinya, membuatnya merasa tercekik. Ketakutannya memuncak, matanya membelalak, kepalanya berputar, dan penglihatannya mulai memudar. Dalam keadaan panik yang tak tertahankan, Joey pun pingsan. Teriakan yang menggema di ruangan sel itu hanya menjadi bisikan hantu di kegelapan. Malam itu terasa menjadi malam terlama dalam hidupnya. Setiap detik meluncur seperti jam, seolah waktu pun enggan bergerak. Meski tak ada yang percaya akan ceritanya, Joey tahu ia tidak sendiri di sana. Kegelapan malam itu menyimpan rahasia yang lebih dalam daripada sekadar sel sempit ini. Ia merasakan kehadiran sesuatu yang lebih jahat mengintai di balik bayang-bayang. Menunggu momen yang tepat untuk mengungkapkan kengerian yang sesungguhnya. Dalam ketidakpastian dan kegelapan, Joey menyadari bahwa teror sejati baru saja dimulai, dan kengerian ini mungkin takkan pernah berakhir. Joey terbangun dalam keadaan bingung, diselimuti oleh rasa sakit dan keletihan. Suara berisik dari alat medis di sekitarnya membuatnya sadar bahwa ia tidak lagi berada di sel sempit itu. Dengan perlahan, ia membuka mata dan melihat ruangan kesehatan yang familiar. Sebuah puskesmas. Di sampingnya, seorang perawat tampak tenang, sedang memeriksa denyut nadinya dan memastikan ia stabil. "Bagaimana perasaanmu?" tanya perawat itu lembut, mengusap punggung tangan Joey dengan penuh perhatian. Joey mencoba untuk menjawab, tetapi hanya suara parau yang keluar dari tenggorokannya. Ia merasakan sesak di dadanya saat ingatan tentang malam sebelumnya melintas di benaknya, mengingat sosok mengerikan yang menghantuinya. Tak lama kemudian, pintu ruangan terbuka, dan seorang polisi memasuki. Seragamnya yang rapi membuat Joey merasa sedikit lebih tenang. Polisi itu menghampiri dan dengan nada resmi berkata, Joey, kamu akan dipindahkan ke lapas di Polres. Sidangmu akan dilaksanakan di pengadilan kabupaten." Kata-kata itu seperti sinar harapan di tengah kegelapan. Joey merasa lega mendengar bahwa ia tidak akan kembali ke sel itu. Pengalaman tidur di tahanan tersebut, dengan semua teror dan ketidakpastian, telah meninggalkan bekas yang dalam di dalam dirinya. Ia mengangguk pelan, merasakan beban di pundaknya sedikit menghilang. Namun, rasa trauma masih membayangi pikirannya, mengingat kengerian yang telah ia alami. "Beristirahatlah," kata perawat, memberikan senyuman hangat sebelum meninggalkan ruangan. Joey memejamkan mata, berusaha menenangkan diri. Meski ia tahu perjalanan selanjutnya mungkin tidak akan mudah, setidaknya ia tidak sendirian lagi. Dengan pikiran yang berantakan, ia berdoa agar sidangnya berjalan lancar.
Berharap agar kisahnya segera berakhir dan ia bisa menemukan kedamaian di luar kegelapan yang telah menyelimutinya. Terima kasih telah mendengarkan cerita pengalaman horor di sel tahanan bersama Cherry Mist. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, malam tidak pernah benar-benar sepi. Selalu ada sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cherry Mist untuk cerita-cerita horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.